Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kembali lagi dengan saya Muhammad Harnaldi. Di sini saya ingin mereview bab terakhir dari buku ini, yaitu bab kelima, yaitu yang berjudul Geohistory sebagai ilmu bantu sejarah. Nah, bagaimana sih kita dapat memahami peristiwa sejarah yang terjadi ratusan atau bahkan ribuan tahun yang lalu? Salah satu jawabannya adalah melalui geohistory, cabang ilmu yang menghubungkan geografi dan sejarah. Dalam bab terakhir ini, kita akan menjelajahi peran geohistoris sebagai ilmu bantu sejarah, hubungan antara geografi dengan sejarah, dan pentingnya posisi geografis dalam memahami peristiwa masa lalu. Nah, yang pertama yang saya akan bahas adalah apa itu geohistoris sebagai ilmu bantu sejarah. Nah, geohistory ini atau geografi sejarah adalah ilmu bantu sejarah yang mempelajari bagaimana lokasi, lingkungan, dan faktor geografis memengaruhi peristiwa masa lalu. Disiplin ini membantu kita melihat bagaimana alam dan manusia saling berinteraksi dalam membentuk jalannya sejarah. Sebagai contoh, lokasi geografis kerajaan-kerajaan besar seperti Mesir, Mesopotamia, dan Sriwijaya memainkan peran penting dalam kemajuan mereka. Dengan memahami geohistory, kita dapat mempelajari bagaimana kondisi geografis membantu atau bahkan membatasi peradaban masa lalu. Nah, yang kedua, iklim, morfologi bumi, dan posisi geografis dalam sejarah. Nah, jadi faktor-faktor seperti iklim, morfologi bumi, dan posisi geografis seringkali menjadi pendorong utama perubahan sejarah. Iklim yang cocok, seperti di kawasan tropis, mendukung pertanian yang kemudian menjadi fondasi peradaban awal. Morfologi bumi, seperti pegunungan, sungai, atau lahan basah, juga memengaruhi perkembangan sejarah. Sungai besar seperti Tigris, Eufrat, dan Mekong menjadi pusat peradaban, karena menyediakan air untuk pertanian dan transportasi. Nah, posisi geografis strategis seperti Selat Malaka menjadikan wilayah Nusantara sebagai pusat perdagangan internasional selama berabad-abad. Hal ini menunjukkan bagaimana faktor geografis seringkali menjadi katalisator utama dalam perkembangan ekonomi dan budaya. Selanjutnya adalah hubungan geografi dengan ilmu sejarah dan IPS. Geohistory juga memiliki peran penting dalam ilmu sosial, terutama dalam IPS atau ilmu pengetahuan sosial. Dengan mempelajari hubungan antara geografi dan sejarah, kita dapat melihat bagaimana pola kehidupan manusia terbentuk dari interaksi mereka dengan lingkungan. Misalnya dalam studi IPS, geohistory membantu menjelaskan bagaimana lokasi geografis memengaruhi peristiwa sejarah, seperti migrasi besar-besaran, konflik, dan perdagangan. Geohistory juga menjadi dasar bagi ilmu seperti ekonomi, politik, dan sosiologi, karena banyak keputusan manusia yang dipengaruhi oleh faktor geografis. Oke, selanjutnya adalah relevansi geohistory di era modern. Nah, di era modern, geohistory tetap relevan dengan memahami hubungan masa lalu antara manusia dan lingkungan. Kita dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, urbanisasi, dan eksploitasi sumber daya alam. Contoh nyata relevansi geohistory adalah dalam perjalanan kota pintar dan pelestarian lahan basah. Dengan mempelajari bagaimana peradaban kuno mengelola sumber daya mereka, kita dapat menciptakan strategi pembangunan yang lebih berkelanjutan. Terakhir dari saya adalah, geohistory ini bukan hanya tentang memahami masa lalu, tapi juga tentang belajar darinya untuk membangun masa depan. Dengan memadukan geografi dan sejarah, kita dapat mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana manusia dan alam saling memengaruhi sepanjang waktu. Dan mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat menyaksikan video-video saya selanjutnya di YouTube HMPS kelas B. Raur.